Berlatar belakang waktu pada akhir Perang Dunia Kedua memperlihatkan seorang tentara asal Jerman bernama Henrik yang sudah melalang buana di berbagai negara selama karir perangnya. Bersertifikasi sebagai penghancur tank, jago karate, dan bertampang beringas ini memutuskan untuk membelot alias berkhianat alias kabur dari kesatuan Jerman yang ia sendiri sudah terlibat di sana selama 6 tahun lamanya. Pelariannya itu berakhir dengan tertangkapnya beliau oleh pasukan tentara Jerman mantan rekan satu timnya. Sang kolonel yang menggunakan maskeran permanen ini menjelaskan akan seperti apa nasibnya jika berkhianat pada negara. Namun Henrik yang sudah mantap hati untuk pulang menemui putri yang ia titipkan pada tetangga sejak lahir setelah istrinya tewas dalam peperangan itu mengatakan jika dirinya telah muak dengan peperangan yang ia sendiri tak pernah diminta untuk melakukannya, akan tetapi terus saja berperang hingga akhirnya peperangan baginya hanya akan berakhir pada kesengsaraan, jauh dari keluarga sanak saudara, bahkan anaknya sendiri tidak mengenal dirinya sebagai ayah. Tak lama kemudian sang kolonel memerintahkan Mas Boy yang ini tampangnya si tangan kanan sang kolonel yang paling setia untuk membuat Henrik mati perlahan di tali gantungan seperti berikut ini. Namun ternyata Henrik masih panjang umur setelah ia ditolong oleh seorang perempuan bernama Lisa. Dan saudaranya yang agak mengalami keterbelakangan mental bernama Paul. Lisa sendiri tinggal di sebuah peternakan bertahan hidup dengan beternak sapi dan ayam bersama saudaranya itu. Si Henrik merasa heran kepada Lisa mengapa menolongnya yang seperti diketahui bahwasanya ia adalah seorang prajurit Jerman yang suka bikin rusuh. Oleh si Lisa mengatakan jika ia membenci tentara Nazi itu karena telah membunuh ayahnya 2 tahun lalu dan mengusir mereka dari peternakan mereka sendiri sehingga menjalani hidup di pinggir desa seperti saat ini. Mungkin saja Lisa bisa memanfaatkan Henrik. Sementara kolonel dan tentaranya mendatangi sebuah desa yang kabarnya menyimpan banyak emas. Di sana, kolonel bertemu dengan Pak Wali Kota yang bernama Robert dan meminta Pak Wali Kota untuk mengantar mereka ke rumah keluarga Johannes Lowenstein, satu keluarga Yahudi yang diyakini menyimpan banyak emas. Setiba di lokasi yang dimaksud, ternyata rumah itu telah hancur dan menyisakan puing-puing bangunan sisa lahapan api. Para warga ternyata telah lebih dulu mengusir keluarga Yahudi itu serta membakar rumahnya. Mau tak mau, kolonel harus membersihkan rumah itu untuk mencari keberadaan emas itu. Saat akan kembali, Robert didatangi seorang perempuan yang bernama Sonja. Robert sebenarnya mengetahui di mana emas itu berada. Sonja juga meminta Robert untuk segera pergi meninggalkan desa itu dan hidup bahagia bersama. Namun Robert menolak ajakan Sonja karena kondisinya belum memungkinkan. Para tentara sibuk membersihkan puing-puing rumah yang diduga menyimpan banyak emas. Sebenarnya di luar sana peperangan sedang terjadi di mana tentara Amerika terus menggempur pasukan Jerman di sisi barat kota itu. Kondisi Jerman semakin terpojok, namun oleh sang kolonel tidak peduli, baginya emas paling penting. Kolonel terus ngerocos kemenangan akhir akan diperoleh Jerman. Henrik yang merasa sudah membaik bersiap-siap untuk segera pergi karena ia harus segera pulang untuk menemui putrinya. Meski Lisa sempat melarang karena kondisi kesehatan beliau belum begitu pulih, tapi Henrik berhasil memberi Lisa pengertian tentang kondisi yang dialaminya. Namun tiba-tiba beberapa tentara termasuk Mas Boy datang menjarah hewan ternak Lisa untuk persediaan makanan pasukan tentara. Ich organisiere Verpflegung für meine Truppe. Hast du damit ein Problem? Lisa segera keluar menghadap Mas Boy dengan membawa senapan. Lisa mengurung niatnya melawan dan mempersilahkan mereka untuk mengambil ternak sebagian karena Lisa juga butuh persediaan makanan. Mas Boy masuk ke dalam rumah di saat Lisa sedang menenangkan Pak Ul yang marah karena ternak mereka dicuri. Melihat Lisa seorang diri, Mas Boy pun menyerangnya. Namun Henrik yang bersembunyi di atas loteng menyerang para tentara itu tanpa babi bu seperti berikut ini. Pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Henrik dan Lisa. Mas Boy yang tadinya sangar kabur terbirit-birit bahkan tidak sempat mengencangkan celana.
Menyadari akan resiko karena telah menghabisi para tentara Nazi itu, mau tak mau mereka harus segera pergi dari desa. Namun masalahnya, Paul menolak meninggalkan Rita, sapi kesayangannya, yang tentu saja tidak mungkin diikut sertakan dalam pelarian itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lisa menemukan kasur Paul dalam keadaan kosong. Lisa panik dan sudah menduga jika Paul pergi kemana. Yap, Paul ternyata diam-diam pulang kembali ke peternakan. Dan saat sedang memerah susu sapinya, pasukan Nazi yang dipimpin oleh Masboy mendatanginya dan alhasil. Setelah bersusah payah melihat setiap sudut lubang dan bahkan sekecil-kecilnya, tentara Nazi itu tidak menemukan emas di bekas rumah Lewinston itu. Alhasil, Pak Walcott dipanggil kembali menghadap, namun Pak Wali Kota masih seolah-olah tidak mengetahui tentang keberadaan emas-emas itu. Di depan gereja, warga dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi mati Paul. Pak Pendeta mencoba menghalangi mereka masuk ke tempat suci itu, namun usahanya tentu saja gagal. Paul segera dibawa masuk menuju ke menara gereja dan kejadian tak terduga dilakukan oleh Paul, di mana Paul berhasil melumpuhkan beberapa tentara yang ada bersamanya. Akan tetapi, sang kolonel berhasil membidik kepala Paul sesaat sebelum Lisa dan Hendrik berhasil mencapainya. Paul pun tewas tersungkur seketika. Ketika akan pergi, Lisa melihat sang kolonel dengan emosi yang tak terbendung lagi. Ia justru mendatangi sang kolonel yang sedang terpana melihat kecantikan Lisa. Usut punya usut, Lisa ternyata mirip dengan kekasihnya yang batal dinikahi. Kolonel pun meminta para tentaranya untuk tidak menembak Lisa. Berbeda dengan nasib Hendrik yang posisinya ketahuan sama bebuyutan si Masboy yang sudah cukup geram terhadap ia. Alhasil, Hendrik pun dikejar hingga ke ujung menara gereja. Saling tembak, saling serang tak terelakkan. Dengan kemampuannya, Hendrik berhasil melawan, menghindar, dan melumpuhkan musuh satu persatu seorang diri. Namun, sayangnya, Hendrik berhasil dipojokkan Masboy. Duel hidup dan mati keduanya pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba pasukan Amerika menembaki kawasan itu dengan pesawat udaranya. Mau tak mau, pertarungan keduanya pun terpaksa bubar. Hendrik berhasil kabur ke rumah seorang wanita tua yang baik hati, temannya Lisa. Hendrik yang terluka parah mendapat pengobatan di sana. Tidak lama setelah itu, Pak Pendeta datang dan menceritakan kepada Hendrik asal-muasal emas yang menjadi perebutan warga, termasuk kolonel itu. Ternyata, Pak Wali Kota lah yang mengajak warga untuk mengusir keluarga Lewinston karena mereka orang Yahudi. Sementara emas mereka dijarah dan disimpan oleh Pak Wali Kota dan Sonja untuk kepentingan pribadi. Pak Wali Kota mengadakan pertemuan secara tersembunyi dengan dua rekannya yang sudah lansia di sana. Pak Wali Kota yang terancam oleh sang kolonel berniat akan memberitahukan lokasi emas itu. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh rekan-rekannya, dan Pak Wali Kota pun terpaksa dibunuh. Mereka sedang menggali kuburan yang di dalamnya diyakini selama ini tempat tersimpannya emas. Namun tiba-tiba si penggali tidak menemukan apa-apa. Cekcok, adu mulut pun terjadi. Mereka saling menuduh jika salah satu di antara mereka telah mencuri emas itu lebih dulu. Usut punya usut, ternyata emas itu disimpan oleh Pak Pendeta di dalam gereja. Karena pada insiden mengerikan malam itu, Pak Pendeta juga ada di lokasi, namun beliau tidak mampu berbuat banyak. Menyadari pasukan Nazi datang ke desa itu karena ingin berburu emas, Hendrik pun mengusulkan kepada Pak Pendeta agar memberikan emas itu kepada kolonel, agar mereka segera meninggalkan desa dan membebaskan Lisa, yang kini ditahan oleh kolonel sebagai kekasihnya.
Aber ich mache es wieder gut. Saat malam tiba, Lisa yang dipaksa tidur di sampingnya secara tidak sengaja melihat sebutir sianida di dalam cincin sang kolonel. Dengan cerdiknya, Lisa memanfaatkan hal itu dan alhasil sang kolonel tewas di tangan seorang perempuan yang amat ia cintai. Was hast du getan? Dengan kondisi tertatih karena luka yang dialaminya, Hendrik pergi menemui Mas Boy untuk melakukan penawaran dengan sang kolonel. Hendrik mengatakan akan memberitahukan lokasi emas jika kolonel bersedia membebaskan Lisa. Namun sayangnya, Hendrik tidak mengetahui jika Lisa sebenarnya telah berhasil kabur dan kolonel telah tewas. Jetzt habe ich das Kommando. Mas Boy membawa Hendrik yang terluka parah menuju gereja di mana lokasi emas itu berada. Ternyata Sonja dan dua rekannya telah lebih dulu tiba di sana bersama Pak Pendeta yang disandera. Namun tiba-tiba Hendrik telah memasang jebakan di dalam emas itu. Alhasil, kedua rekan Sonja tewas terkena ledakan. Tak lama kemudian, Mas Boy juga berhasil tiba di sana dan langsung menembak Pak Pendeta. Sementara Lisa yang mengetahui Hendrik pergi untuk menyelamatkannya, harus kembali lagi ke ranah perang untuk menyelamatkan Hendrik pula. Kali ini ia dibantu oleh wanita tua itu. Einmal im Nimmertal, da ist ein verwunderter Keiler. Dari luar gereja, Lisa mengambil sebuah senjata bazooka dan menembak tepat ke puncak menara gereja. Seketika pintu gereja tertutup dengan reruntuhan. Lisa seolah sudah siap perang sekali lagi, hidup dan mati dengan pasukan Nazi. Satu persatu, sakset tembakan mengenai pasukan Mas Boy. Dan si wanita tua itu juga tak kalah gesit. Beliau berhasil melumpuhkan Mas Boy yang menangkapnya dengan menusuk tubuh Mas Boy dengan pisau. Namun sial, sebuah peluru bersarang di kepalanya. Dan alhasil wanita tua itu pun tewas. Lisa terpojok oleh Mas Boy yang ternyata masih hidup. Mas Boy berhasil menyerangnya dan kini berniat membunuh Lisa di depan mata Hendrik. Dengan kondisi tak berdaya, Hendrik berusaha menyeret dirinya untuk mencapai Mas Boy dan alhasil Hendrik dan Lisa pergi meninggalkan emas terkutuk itu. Gara-gara emas 31 batang itu banyak orang mati. Ternyata di dalam lonceng besar salah seorang tentara Nazi berhasil selamat. Ia pun sumringah melihat apa yang ditinggalkan oleh kekacauan yang menewaskan rekan-rekannya itu. Namun tiba-tiba film ini mengajarkan kita jikalau keserakahan akan membawa petaka untuk diri sendiri dan sebaliknya, niat yang tulus, hati yang baik akan membawa kita pada kebahagiaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.